Baik Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan dialog bersama Dr. Tony Rosid ya, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Nampaknya sudah terhubung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya pagi hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik. Jadi diguyur hujan, makin sehat. Iya nih hujan Masya Allah ya. Semoga memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua nih. Di Cibubur juga cukup deras Amin. ini ya. Hari ini posisi di mana? Tengah libur panjang atau Saya di rumah? posisi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Baik, baik. Iya. Baik, Bang Tony, ini terkait yang masih rame hingga saat ini mengenai proyek senyap kapling laut nih. Banyak yang mengistilahkan seperti itu. Bagaimana kita menguak fakta di balik ini? Tulisan Bang Tony juga di pagi hari ini yang sudah tersebar di mana-mana dengan judul PIK 2 dijadikan trigger melawan oligarki. Nah, ini seperti apa? Dan bagaimana juga kong kali kong antara penguasa dan pengusaha di balik ini. Sampai sekarang aktor intelektualnya belum terungkap. Menteri-menteri terkait pun menjawab tidak tahu semuanya. Padahal indikasinya sudah cukup kuat gitu. Nah, bagaimana Bang Tony mengenai hal ini? Update terbarunya. Terkait dengan PIK 2 yang dijadikan PSN yang kemudian ditemukanlah berbagai persoalan, diantaranya adalah pagar yang ilegal, kemudian ada SHM-nya, ada hak guna bangunan yang prosedurnya bermasalah. Ya, ini menjadi salah satu saja dari sekian banyak karut-marut negara ini yang dikelola dengan cara ugal-ugalan, amburadul untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu secara ilegal. Jadi jangan ini dilihat satu-satunya atau satu dari 5 persoalan, tetapi sesungguhnya ini dari satu dari ribuan persoalan yang di dalam sejarah pengelolaan bangsa ini terus-menerus terjadi dan tidak ada niat untuk menyelesaikan atau mencegahnya. Tidak ada sebuah upaya untuk menyelamatkan bangsa dari persoalan ini. Ketika ini kemudian muncul pula kasus yang mirip yang ada di Surabaya. Kemudian ada pagar juga di Surabaya, ada pagar pula di Bekasi. Yang terakhir kita lagi viral, kita saksikan dan tonton bersama video reklamasi yang ada di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Dan ini akan terus-menerus kalau kemudian kita sisir karena memang negara kita adalah negara pantai. Dari kepulauan otomatis begitu banyak pantai dan pantai-pantai itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menabrak aturan dan sebagainya. Itu kan tegas dan jelas bahwa putusan MK nomor berapa saya lupa, saya sempat menuliskan itu tegas dan jelas bahwa perairan itu ya tidak berhak untuk dimanfaatkan bagi personal maupun untuk kepentingan bisnis atau kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis dalam konteks ini. Jadi ini adalah sebuah persoalan yang bisa mengungkap berbagai persoalan yang muncul di sepanjang sejarah pengelolaan negara terhadap pesisir pantai. Oleh karena itu, PIK 2 ini sudah mulai sangat rinci dan detail persoalan yang kemudian diungkap. Pagar tanpa izin, disitulah ada karut-marut dan kemudian diperintahkan untuk oleh KKP untuk oleh KKP untuk dibongkar dan pada akhirnya dibongkar. Itu kan menjadi bukti. Terus kemudian menjadi pertanyaan, ketika sudah dibongkar, siapa sesungguhnya yang melakukan itu? KKP mengatakan ini sulit untuk diusut. Gimana sulit untuk diusut? Itu ada video kok, ada yang melakukannya. Kemudian ada yang membelanya, ada yang memberikan izin secara ilegal, tidak punya otoritas untuk memberikan izin, tapi memberikan izin. Dari situlah kemudian bisa diawali perkara ini untuk dituntut, untuk dibongkar. Jangan persoalan administrasi dan teknis saja, tetapi juga harus dituntut secara hukum. Ya Pak Mahfud
bilang seminggu Anda udah selesai kalau cuma nuntut ini. Hmm. Ketika kepolisian menyerahkan kepada KKP karena KKP sudah mulai mengusut, kemudian KKP bilang ini tidak bisa, tidak memungkinkan untuk diusut. Nah, inilah menjadi persoalan, gitu kan. Ya, kalau kita lihat dari dalam undang-undangnya sendiri bahwa pesisir pantai, jadi 0 meter kilometer sampai 24 kilometer atau apa zonanya itu sampai 24 kilometer kira-kira sampai segitu, itu wilayahnya ini wilayahnya Pemprov ya, dalam konteks ini adalah Banten. Lebih dari itu karena ini 30 kilometer, 1,16 berarti sebagian juga wilayah KKP. Sebenarnya Pemprov dan juga KKP bisa bersama-sama untuk mengusut persoalan ini. Karena itu masuk kemudian ada ASHM dan SHGB, itu wilayahnya Kementerian ATR mau bersama. Jadi bisa 3 tuntutan, satu yang menuntut itu karena 0 mile sampai 0 mile sampai 12 mil itu miliknya Pemprov, kemudian selebihnya adalah KKP, kemudian di situ ada SHM dianggap daratan, dan juga ada SHGB itu wilayahnya Kementerian ATR, maka tiga-tiganya harus duduk bareng, kemudian mengurai semua ini tidak hanya secara administratif dan kemudian membongkar secara teknis pagar itu dan membatalkan secara teknis administrasi terhadap SHM dan SHGB itu, tetapi ada pelanggaran pidana di sini yang harus kemudian tuntut. Ini demi rasa keadilan terhadap bangsa. Dari semua ini membuktikan betapa sesungguhnya Indonesia ini karut-marutnya dilakukan oleh kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha. Inilah yang mestinya harus dibongkar demi menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan. Kalau enggak, ini terus-menerus. Apalagi kalau kemudian dituntut, itu kan jelas ICW sekarang Maki, kalau nggak salah Maki melaporkan ke KPK karena memang diduga kuat ada unsur penyogokan, diduga kuat itu ada unsur gratifikasi. Kemudian juga ya IPW itu juga mendorong kejaksaan untuk menangkap diawali dari kepala desa itu, dari kepala desa yang terbongkar. Tapi kalau itu kemudian, dan rakyat terus mendesak terus-menerus, jangan hanya IPW dan juga Maki, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus secara kuat dan intensif ya untuk mendorong ini harus betul-betul dituntaskan termasuk dalam kasus hukumnya. Dan kalau kemudian dituntaskan demi rasa keadilan, maka penuntasan itu tidak hanya berhenti di orang-orang yang disuruh membuat pagar itu dan kepala desa yang dijadikan dalam tanda kutip centeng ya untuk menanggung semua persoalan ini. Di belakang kepala desa nggak bisa berdiri sendiri. Di belakang kepala desa ya ada di situ BPN yang menerbitkan atau tanda tangan setidaknya BPN itu terhadap HGB dan juga terhadap lahirnya atau terbitnya SHM. Ya begitu juga di belakang kepala desa ini ada pengusaha tentu saja yang kemudian apalagi kalau kemudian orang-orang lalu menelisik kekayaan dari kepala desa, mobilnya berapa, tanahnya berapa dan sebagainya. Ini layak dan patut untuk dicurigai, untuk diduga ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi dan yang ketiga adalah jangan berhenti juga di PIK saja. Ya ujungnya kita memang meminta agar PIK dua ini dicabut dari PSN karena tidak layak untuk diberikan PSN. Ini kepentingan pribadi, bukan kepentingan. Kalau kemudian ada dampak positif dan konstruktif terhadap ekonomi negara, terus kemudian terhadap penyerapan tenaga kerja, semua kegiatan itu kan tetap ada, semua kegiatan bisnis. Kenapa PIK gitu loh? Apakah kalau kemudian setiap usaha atau
bisnis yang kemudian merekrut tenaga kerja itu pada akhirnya dijadikan PSN atau mendapatkan subsidi dari negara, kan tidak. Kalau mau disubsidi, subsidi semua. Kalau mau jadi PSN, PSN semua. Jangan hanya Big 2. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang berjuang sendiri ya, padahal kontribusinya besar kepada negara, diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk mengurangi angka tingkat pengangguran, ya, dan untuk memberikan pajak kepada negara. Mereka semua berkontribusi. Apakah kemudian perusahaan-perusahaan mereka ya lalu diberikan subsidi oleh negara? Kan tidak. Apa sih kelebihan PIK daripada yang lain? Sama-sama bayar pajak, sama-sama mengurangi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, sama-sama mendorong terhadap tumbuhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, apa kelebihan PIK daripada yang lain? Dan semua mata sekarang melotot ke sana dan memberikan persepsi yang seolah-olah sama. Publik memberikan persepsi atau melihat PIK ini kan seolah-olah balas budi. Di belakang balas budi ini ada siapa? Ya, sudahlah. Jadikan PIK ini sebagai trigger untuk membongkar yang lain-lain agar bangsa ini ke depan menjadi agar negara ini ke depan menjadi negara yang selamat. Selamat APBN-nya, kemudian selamat juga aset-asetnya. Ya, semua yang ilegal atau prosedur-prosedur yang dijalankan secara tidak sah, melanggar dan menabrak aturan hukum, maka menurut saya harus mulai dibongkar, harus mulai dibuka, harus mulai ditertibkan. Mumpung kita punya pemerintahan baru, mumpung kita punya presiden baru. Ya, karena itu kita bersama-sama dengan pemerintah untuk membongkar itu semua, menertibkan kembali negara ini, termasuk menertibkan aset-asetnya. Bukan hanya di pesisir pantai, tetapi juga kita mesti menertibkan juga di pertambangan, menertibkan juga HGU yang ada, menertibkan juga hutan-hutan yang dirampas dan sebagainya, termasuk juga menertibkan di pemprov-pemprov ini atau di pemda-pemda itu kan begitu banyak yang kerjasama misalnya antara pemerintah menyediakan lahannya, terus kemudian dalam waktu tertentu dibangun untuk apartemen, untuk hotel atau mall atau usaha-usaha tertentu. Yang ujung-ujungnya ternyata ada sertifikat milik pribadi. Ini kan konyol. Di Jakarta itu begitu banyak. Ya. Pemerintah itu menyediakan lahannya dan itu bagian daripada saham daripada pemerintah. Lalu kemudian ini kan joint operation. Lalu kemudian pengusaha membangun apartemen, pengusaha membangun mall, pengusaha membangun pasar, pengusaha membangun yang lain-lain. Gitu. Mestinya kan ada jangka waktu dan aset negara itu tetap aset negara dan ada di situ dividen yang harus diserahkan kepada negara. Dalam prakteknya seringkali dividen nggak diberikan kepada negara kecuali kepada sebagian oknum, kemudian jangka waktunya nggak jelas malah baru berubah menjadi sertifikat hak milik secara personal, apartemen-apartemen atau kemudian mal-mal, lapak-lapak itu menjadi ada sertifikat-sertifikat personal. Ini kan ngaco. Ini kenapa? Lagi-lagi ini karena memang cengkeraman daripada oligarki, kolaborasi antara penguasa yang dulunya ketika mau menjadi penguasa dibiayai oleh para pengusaha yang pada akhirnya ada kompensasi-kompensasi di situ. Dan aset negara begitu banyak yang hilang. Maka menurut saya dengan pemerintahan baru ini harus refresh, ya mengkaji ulang terhadap kebijakan-kebijakan lama yang disalahgunakan atau mengkaji ulang terhadap sabotase, ya pengambilan secara ilegal terhadap aset-aset negara. Ini harus menurut saya harus dimulai. Maka masyarakat, rakyat, dan semua elemen harus kompak, mulai dari akademisi, kemudian MAKI, ICW, IPEW dan sebagainya. Ya, harus kompak untuk menertibkan, membantu Pak Prabowo, membantu Presiden baru dan pemerintahan baru ini merapikan dan menertibkan semuanya dalam rangka agar hak negara ini tidak betul-betul bisa diambil dengan seenaknya oleh mereka. Begitu. Baik, ini kan mengenai pagar laut ini cukup heboh ya, pembongkarannya sampai aparat turun ramai sekali, TNI AL juga, Masya Allah. Nah ini untuk
nangkep bosnya itu pada ciut semua, Bang Tony. Karena oke, pembongkaran sudah, tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Nah, di balik itu kan tadi juga Bang Tony menyampaikan kalau mengambil istilah dari Said Didu, ada perselingkuhan hukum di balik ini nih. Bagaimana nih? Ada mafia-mafia yang mungkin ya cukup besar kekuatannya di belakang itu. Nah, ini bagaimana? Apakah juga mungkin nanti ada serangan balik dari mafia-mafia tersebut, Bang Tony? Dan selain itu juga kita berharap ya tadi ya Pak Prabowo bisa membongkar mafia-mafia, tentunya disebutkan tadi di BPN, kemudian di KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan banyak hal lagi ya. Mohon tanggapannya Bang Tony. Negara ini adalah tempat yang nyaman buat para mafia bekerja. Ada mafia timah di situ, ada mafia batu bara di situ, ada mafia nikel di situ, ada mafia gas and oil di situ, ada mafia tanah yang bekerja sama dengan para oknum yang jumlahnya banyak di BPN dan Kementerian ATR. Ya, ada mafia, udahlah, kalau mafia di Indonesia itu paling nyaman. Kenapa? Karena mafia itu bekerja secara terstruktur, sistematis, sangat terencana. Itu mafia. Mafia itu nggak bisa kerja sendiri. Mereka bekerja secara berjamaah, mereka kerja secara kolaboratif, mereka bekerja secara berkelompok dengan bagi-bagi tugas dan peran. Satu contoh lah mafia tanah misalnya, ya ini kemudian juga katakan saya itu sebagai perselingkuhan hukum ya, semuanya ada perselingkuhan hukum. Mafia itu otomatis ada perselingkuhan hukum dan itu tidak hanya soal pagar, ada di mana-mana. Contoh tanah itu. Ada tanah milik orang, tahu-tahu berganti nama, ada sertifikat baru. Siapa yang menerbitkan sertifikat? Itu mulai dari oknum di kelurahan, gitu loh. Bisa juga oknumnya itu adalah lurah atau kepala desa. Terus tanpa melibatkan itu nggak mungkin. Terus kemudian ada oknum yang ada di BPN, tanpa melibatkan orang BPN nggak mungkin. Kalau kemudian ada protes-protes, di situ ada oknum di aparat keamanan, aparat hukum, kalau tanpa melibatkan itu nggak mungkin. Dan biasa yang terlibat itu adalah mulai dari oknum di kelurahan, kemudian oknum di BPN, kecamatan, oknum di BPN, kemudian oknum di aparat hukum. Ya, ini kalau mafianya agak gede dikit, misalnya tahu-tahu ada mall berdiri di situ, tanahnya bermasalah, orang-orang yang punya tanah belum dibayar, diserobot begitu saja, ada giriknya asli, tidak pernah ada surat hibah, tidak pernah ada surat jual beli, tahu-tahu kemudian ada sertifikat terbit baru, dan itu jadi mall, dan itu jadi supermarket, dan itu jadi macam-macam lah, termasuk jadi apa, jadi hotel. Ya, rakyat kecil nggak bisa menuntut. Ketika menuntut kemudian berhadapan dengan oknum-oknum aparat hukum yang disiapkan untuk berhadapan, bahkan oknum keamanan yang dia berhadapan dengan mereka. Dan nggak mungkin ada sertifikat baru, apalagi kemudian muncul HGB tanpa keterlibatan diawali dari lurah, dari oknum di kelurahan, kemudian oknum di BPN, ya, kemudian belakangan melibatkan supaya aman oknum keamanan. Saya bicara oknum hanya semua orang yang berbicara oknum ini, khususnya para analisis dan pengamat politik, itu hanya untuk menyelamatkan supaya tidak kena hukum. Tapi pertanyaannya oknum kok banyak gitu loh. Ya, jadi inilah sebenarnya sudah menjadi bukan menjadi rahasia publik lagi, jelas, tegas, vulgar. Jadi bukan hanya perselingkuhan hukum yang ada di PIK 2, ya. Jadi semua itu ada mafia, dan mafia tidak akan pernah terjadi tanpa ada perselingkuhan hukum, karena lagi-lagi itu terstruktur karena melibatkan para oknum yang menjabat, kemudian sampai tingkat bawah bergantung. Itu kasus besar apa enggak yang dicaplok, yang dirampok itu. Kalau itu besar, itu melibatkan sampai tingkat atas oknumnya. Kalau itu kecil, ya sampai tingkat bawah saja. Ya rata-rata kalau tingkat atas itu terstruktur. Itu terstruktur itu artinya apa? Melibatkan begitu banyak oknum yang terstruktur dalam jabatan pemerintahan. Sistematis itu apa? Itu dilakukan dengan perencanaan yang matang, penyesuaian administrasinya, dan sebagainya agar tidak terjerat hukum. Itu gambaran tadi sebagaimana mafia tanah. Ya, mafia timah kita tahu kerugian negara sampai 300 triliun. Dan ya, itu kan
tidak mungkin tanpa melibatkan oknum-oknum di struktur jabatan sampai tingkat pusat. Nggak mungkin itu bisa tanpa melibatkan itu. Maka kalau kemudian dikasuskan, pasti ada yang dikorbankan. Kita tahu suaminya artis itu, ya, si siapa itu namanya, Muiz itu, ya, itu baru tingkat berapa? Tingkat manajer, Iya. ya, bukan pemilik dia. Dan akhirnya Pemiliknya pada bebas, akhirnya tidak hukumannya pun tertentu. hukuman yang sangat ringan lagi. Iya, gini lagi. Kira-kira beginilah, kalau ada kasus besar, kemudian bilang, kamu masuk, kamu nggak usah nyebutin ini. Aku usahakan Iya, satu, iya, iya. ya, satu hukumanmu akan ringan, Iya. gitu kan. Kemudian yang kedua, yang penting kamu nggak nyebut. Yang kedua, apa namanya, keluargamu aman. Ya, kami tanggung semua. Nah, itu kan dalam konteks yang lebih kecil lagi, itu seperti begini, seperti curanmor itu, para pencuri motor itu. Ya, mereka berkomplot. Nanti ketika mereka masuk, gitu kan, itu kan enggak, itu kan seringkali tidak sampai P21 udah keluar. Iya, Kenapa? iya. Ya, kelompok ini sudah menyiapkan dana untuk bisa mencogok, menyuap oknum-oknum, Iya, iya. ya, di institusi hukum. Ini yang hanya terjadi. Kalau toh kemudian mereka ini hukumannya sampai kemudian P21 karena dikawal P21, ya seringkali tidak sampai P21. Kalau kemudian sampai P21 hukumannya juga sebentar. Karena pasal-pasal dinegosiasikan. Ada orang-orang di luar yang menampung itu untuk kemudian bernegosiasi. Ini dalam konteks yang kecil, yang sifatnya motor itu. Iya. Apalagi kalau timah, apalagi kalau batu bara, apalagi kalau nikel, apalagi mafia tanah, dan sebagainya. Ini semua perselingkuhan. Terus gimana menyelesaikannya? Sebenarnya presiden, pemimpin negara yang punya otoritas. Ya, kita seringkali disuguhi para pemimpin negara, ya, yang justru melibatkan diri yang secara lebih masif, ya, lebih hebat, lebih cerdas, lebih cerdik, lebih culas, ya, ya, di dalam apa namanya berkolaborasi dengan para mafia ini. Nah, mumpung kita pemerintahan baru, presiden baru, kita berharap bahwa Pak Prabowo ini mengakhiri ini semua dengan dukungan rakyat. Jadikan PG2 ini menjadi trigger. Ya, begitu, Mas Rizal. Baik, nah hikmah dari ya kita bilang mungkin terkuaknya proyek senyap coupling laut ini untuk masyarakat seperti apa? Bang Tony dalam tulisannya kan menjadi trigger ya, trigger momentum melawan oligarki. Ya, dalam tulisannya juga Bang Tony menyampaikan masif, sistematis dan konsisten. Apakah masyarakat atau rakyat mampu ya dengan seluruh komponennya tentunya, dengan seluruh elemennya? Iya, maka menurut saya memang orang seperti Said Didu ini, seperti Refli Harun, ya, ya harus mengkoordinir semua kekuatan, mengajak kepada Maki, mengajak kepada ICW, Walhi. mengajak kepada IPW, mengajak kepada Walhi, mengajak kepada para akademisi terkait dengan kehutanan, pertanahan, geologi, ahli geologi dari berbagai kampus, ya. Terus kemudian mengajak kepada para aktivis, mengajak juga bila perlu kepada ormas, ya, yang masih punya idealisme, bukan ormas-ormas yang seringkali menyelamatkan hanya untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Nah, ini kemudian apa namanya terus menerus dikolaborasikan, terus menerus berkonsolidasi, kemudian membuat sebuah pemetaan yang lebih besar terkait dengan Indonesia ini, berbagai problem, lihat dari atas view-nya, lihat berbagai problem, ya, berkaitan dengan mafia yang ada di ini, yang kemudian mereka secara intens, ya, untuk menggandeng presiden, meminta presiden, memohon dukungan presiden, ya, dan kemudian mendorong presiden untuk menyelesaikan dan menetapkan semua ini. Dan itu nggak bisa dikerjakan sendiri, seperti saya teriak sendiri nggak cukup. Iya. Kemudian oleh Refli Harun nggak cukup, oleh IPW nggak cukup, oleh ICW nggak cukup, oleh Ubedillah Badrun misalnya dari UNJ nggak cukup, ya. Itu mesti mengajak kepada semua pihak yang masih memiliki rasa cinta
untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan, Iya. yang masih punya idealisme, masih kuat berpegang pada prinsip-prinsip idealisme, saya pikir perlu duduk bersama, perlu kerja bersama, perlu secara konsisten dan terus-menerus mengawal kasus demi kasus sehingga betul-betul bisa terselesaikan. Begitupun Begitu. media, Jadi itu yang begitupun saya media bilang ya dituntut untuk masih. berperan ya. Oh iya, ya media atau otomatis ya. Makanya seperti Rasil ini penting apa namanya memberikan ruang kepada mereka yang punya idealisme untuk mengoreksi perjalanan pengelolaan negara ini. Nah, di situ ada ekonom, di situ ada agamawan, ya. Agamawannya bukan agamawan yang suka dukung-dukung, bukan ya, agamawan yang kritis, yang idealis, Iya. yang memang betul-betul memperhatikan bekerja untuk negara dan masa depan bangsa ini. Begitu juga ada ahli hukum seperti Bang Abdullah Mahua dan sebagainya. Saya pikir pilihan-pilihan yang direkrut oleh Rasel atau diberikan kesempatan oleh Rasel adalah orang-orang yang punya idealisme lah untuk bukan benci ya. Ini jangan selalu diartikan bahwa Iya, iya. kritik itu sebuah kebencian. Tidak ada rasa kebencian. Justru kami ini berteriak, kami ini bicara ke publik ini, ya kami melakukan sebuah kritik ya. Ini karena kami sayang kepada bangsa ini, cinta kepada Betul. bangsa ini. Gitu. Itu yang poinnya di situ, gitu. Supaya bangsa ini betul-betul selamat dari ulas segelintir orang yang ingin menguasai demi kepentingan mereka, begitu. Baik, terima kasih Bang Tony. Dialog di pagi hari ini, Masya Allah, memberikan fakta-fakta baru dan mencerahkan kita semua. Terima kasih Bang Tony. Insya Allah kita bertemu kembali di Rabu depan ya. Demikian. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi insya Allah. wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.